Dalam pidato Presiden pada penyampaian keterangan pemerintah atas rancangan undang-undang tentang APBN tahun anggaran 2024 beserta nota keuangannya di depan rapat paripurna DPR RI yang dibacakan pada 16 Agustus lalu, Presiden Jokowi menegaskan bahwa Indonesia harus bisa menyikapi cepatnya perubahan lanskap global khususnya karena pergeseran geopolitik. Apalagi pergeseran geopolitik ini telah menciptakan pola kerjasama internasional yang terkotak-kotak. Muncul fenomena untuk menarik rantai suplai manufaktur ke negeri sendiri atau juga memindahkan ke negara yang dianggap kawan. Fragmentasi global tersebut telah menghambat aliran perdagangan dan juga investasi dunia serta melemahkan perekonomian dunia. Dan karena itu, konstelasi global tersebut harus disikapi dengan strategi kebijakan yang jitu dan juga antisipatif, di mana kebijakan ekonomi dan fiskal ini harus mampu ya mentransformasi ekonomi untuk bisa menghadapi tantangan hari ini dan juga ke depan. Lalu apa saja yang disiapkan pemerintah menghadapi tantangan ini? Selengkapnya kita akan bahas bersama dalam Intip Isi Dompet Pemerintah di tahun terakhir Jokowi. Ya, dalam pidato kenegaraan dan nota keuangan yang disampaikan pada 16 Agustus lalu dengan mencermati tantangan dan juga agenda pembangunan begitu ya, serta juga kalau dilihat ada upaya reformasi fiskal yang komprehensif, Presiden Jokowi ini memaparkan postur rancangan anggaran pendapatan dan juga belanja negara di tahun 2024. Bisa kita lihat ya bahwa di tahun depan ini pemerintah menargetkan pendapatan negara yang cukup optimistis yaitu ada di angka 2.781,3 triliun rupiah. Nah ini sebetulnya memang lebih tinggi ya kalau dibandingkan di tahun 2023 yang mana sebesar 2.463 triliun rupiah. Nah belanja negara di tahun 2024 juga naik ya menjadi 3.304,1 triliun rupiah dibandingkan dengan tahun 2023 yang tercatat sebesar 3.060 triliun rupiah. Nah, kenaikan proyeksi anggaran belanja negara ini tentunya dilakukan pemerintah untuk bisa mengantisipasi dinamika global dan juga untuk memperkuat perekonomian di tanah air. Tidak hanya itu, pemerintah juga optimistis menargetkan bahwa defisit anggaran di tahun 2024 ini hanya sebesar 522,8 triliun rupiah atau sebesar 2,29% terhadap APBN. Angka ini memang turun ya dari defisit anggaran di tahun 2023 yang mencapai 598,15 triliun rupiah. Dan ini sebetulnya kenaikannya ada di 2,84%. Nah terhadap APBN karena itu pembiayaan anggaran di tahun 2024 ini ditargetkan akan mencapai 522,8 triliun rupiah. Lalu sebetulnya bagaimana perbandingan asumsi makro RAPBN tahun 2024 jika dibandingkan dengan tahun 2023 dan juga outlook tahun 2023 kita lihat di slide berikutnya. Ya ini adalah asumsi makro APBN 2023 versus Outlook 2023 dan juga versus RAPBN 2024. Di dalam pidato kenegaraan dan nota keuangan, Presiden Jokowi ini menjelaskan ya bahwa pemulihan ekonomi yang cepat dan juga kuat pasca pandemi COVID-19 ini telah membawa Indonesia naik kelas dan juga masuk kembali ke dalam kelompok negara berpendapatan menengah atas atau upper middle income country. Kebijakan fiskal Indonesia ini termasuk menjadi salah satu yang paling efektif dalam menangani pandemi dan juga menjaga pertumbuhan ekonomi. Dan oleh karena itu Presiden bersama jajaran pemerintah dalam memperhitungkan risiko-risiko yang akan datang kemudian menetapkan asumsi dasar ekonomi makro sebagai landasan penyusunan RAPBN 2024. Bisa kita lihat di sini ya bahwa begitu pemerintah memang cukup optimistis terlihat bahwa pertumbuhan ekonomi di tahun 2024 ini ditargetkan mencapai 5,2% ya atau ini lebih tinggi dari outlook APBN 2023 yang berada di 5,1%. Lalu inflasi juga ditargetkan lebih kecil dibandingkan tahun 2023 ada di angka 2,8% ya. Ini untuk year on year-nya begitu. Nah, apalagi kalau kita tahu bahwa untuk di bulan Juli 2023 kemarin inflasi Indonesia ini sebetulnya begitu ya sudah boleh dibilang cukup terkendali, berada di angka 3%. Nilai tukar rupiah juga kita lihat ya diasumsikan berada di kisaran Rp15.000 per dolar Amerika Serikat dengan suku bunga sontenor berada di 10 tahun yang mencapai 6,7%. Selain itu harga minyak mentah Indonesia atau ICP pada tahun 2024 ini ditargetkan berada di kisaran $80 Amerika per barel. Sementara itu kita lihat juga begitu ya untuk lifting minyak mentah di angka 625.000 barel per hari atau angka ini lebih tinggi ya dari outlook 2023 yang berada di angka 614.000 barel per hari. Sedangkan untuk lifting gas ditargetkan mencapai 1,033 juta barel setara
minyak perharinya begitu ya hitungannya. Nah, bisa kita lihat juga bahwa asumsi makro RAPBN 2024 ini lebih optimistis begitu ya jika dibandingkan dengan outlook APBN di 2023. Lalu untuk mencapai apa yang sudah ditargetkan pada tahun 2024 ini, Indonesia tentunya bisa memiliki peluang ya, dan juga jelas menghadapi tantangan juga sudah pasti ada. Jadi ada peluang, sudah pasti ada tantangan juga yang memang mungkin harus kita lihat juga ya bagaimana cara untuk bisa mewujudkannya dan juga menghadapi tantangan-tantangan yang ada. Kita akan bahas di slide selanjutnya. Nah, ini adalah tantangan dan juga peluang dalam pengelolaan RAPBN 2024. Seperti yang dijelaskan oleh Presiden Jokowi pada pidato kenegaraan dan juga nota keuangan, Indonesia ini menghadapi berbagai tantangan terutama dari global ya. Beberapa diantaranya adalah fragmentasi kerjasama global, begitu lalu juga ada risiko krisis pangan energi dan juga keuangan dunia, begitu ya. Lalu juga ada potensi krisis akibat perubahan iklim, gitu ya. Lalu juga kita lihat ada perkembangan digital dan juga AI dan juga ada middle income trap. Ini adalah tantangan yang kemungkinannya akan dihadapi begitu ya pada pengelolaan RAPBN 2024. Sementara itu kita juga akan melihat bagaimana sebetulnya peluangnya begitu ya yang bisa kita dapatkan dan juga bisa kita manfaatkan untuk bisa menghadapi tantangan tersebut. Di antaranya adalah transformasi kebijakan ekonomi fiskal, lalu juga ada ketahanan pangan, energi dan juga transformasi manufaktur. Lalu kita lihat ada pengembangan sektor berlanjutan dan juga ramah lingkungan. Lalu selanjutnya ada peningkatan kualitas SDM, ini terkait dengan teknologi dan juga informasi. Lalu selanjutnya ada transformasi ekonomi untuk bisa menarik investasi demi memacu pertumbuhan ekonomi. Sekarang di slide selanjutnya kita akan melihat dan juga membahas ya mengenai postur anggaran Outlook 2023 versus RAPBN 2024. Di sini kita akan membahas lebih detail lagi ya terkait dengan postur anggaran RAPBN di 2024. Kita sama-sama lihat ya bahwa kalau secara umum hampir seluruh sektor anggaran dalam RAPBN 2024 ini mengalami kenaikan ya. Kecuali untuk subsidi energi dan juga kompensasi ya. Kita lihat untuk kesehatan ini outlook-nya berada di 172,5, lalu untuk RAPBN-nya berada di 186,4. Lalu untuk di pendidikan ini juga naik ya dari 552,1 ini menjadi 660,8. Lalu kita lihat juga untuk di perlindungan sosial juga naik begitu ya dari 439,1 menjadi 493,5. Lalu kita lihat juga untuk infrastruktur ini naik juga ya dari 399,6 triliun rupiah menjadi 422,7 triliun rupiah. Lalu kita lihat untuk ketahanan pangan naik juga ini dari 100,9 ya menjadi 108,8. Lalu kita lihat untuk di hukum dan juga hankam ini naik ya dari 316,9 menjadi 324,1 triliun rupiah. Ini hitungannya dalam triliun rupiah ya pemirsa. Lalu sementara kalau kita lihat untuk subsidi energi dan kompensasi ini turun begitu atau susut ya dari 352,2 menjadi 329,9 triliun rupiah. Nah, sementara untuk subsidi non energi ini naik ya, cukup signifikan kenaikannya. Ini dari 86 triliun rupiah sampai dengan ke 114,3 triliun rupiah. Jadi bisa dilihat di sini yang mengalami penurunan atau susut begitu ya, ini ada di subsidi energi dan juga kompensasi. Sekarang di slide selanjutnya kita lihat nih pendapat dari Ibu Sri Mulyani. Sebetulnya mengapa ya anggaran subsidi energi dan juga kompensasi di 2024 susut ini sebetulnya ada apa? Nah, Ibu Menteri ini menyampaikan bahwa sebetulnya subsidi dan kompensasi 2024 ini turun begitu ya, terutama untuk bisa menjaga stabilitas harga, terutama untuk harga energi dan juga non energi. Ya begitu pemirsa ya, kita lihat saja ya akan seperti apa. Apakah artinya RAPBN yang sudah dirancang sedemikian baik dengan perhitungan yang sedemikian detail dapat bisa berjalan sesuai dengan target yang diharapkan kita. Utamanya kita pasti semua berharap begitu ya bahwa dari RAPBN di tahun 2024 kita akan semakin maju lagi, semakin lebih baik lagi dan masyarakatnya akan semakin lebih sejahtera lagi menghadapi berbagai tantangan yang ada.